Ketemu lagi di episode 24 Speed Lead gua yang artinya ini juga dekat jam 24.00 WIB. Dan teman gue ini baru pulang kerja, tiba-tiba kontak gue, Rit, gue bisa nih hari ini, lu bisa nggak gitu. Tapi ini feel free kalau lu reschedule langsung aja gue sikat kan. Siap gue, di sini masih siang, gue bilang masih aman. Oke, ini namanya Ringo ya. Tapi sebenarnya ada Armennya ya. Kita sambut dulu ya Yoi. dengan nama Ringo ya. Halo, Go. Halo Rit, sehat-sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ini makasih banget loh, lu pulang kantor langsung ngobrol sama gue nih, nggak apa-apa. Aman-aman. Oke, gue sebelum ke intro lu ya, lu kan ada namanya Armen, Ringo ya, bener nggak? Nama lu Ya, itu ya. Nah, itu namanya unik sebenarnya. Namanya unik. Kalau Ringo, gue dulu kesan gue ke artis ya, ada kan artis namanya Ringo ya. Nah, eh, lo boleh ceritain dikit nggak? Ini Armen Ringo nih inspirasi namanya dari mana nyokap bokap lu? gue mesti confirm lagi ke bokap nyokap gue ya. Oh iya, Tapi iya, iya. seingat gue sih, waktu itu gue pernah nanya waktu SD kayak Armen tuh kayak bokap gue pernah punya temen or Ah, someone gitu di kehidupannya beliau lah. oh, Dia namanya itu, which is orang Minang kalau nggak salah. oh, Terus orang dia Minang. jadi dokter gitu atau jadi orang sukses. Terus kayak Hmm, terinspirasi dari nama itu ya udah pengen. akhirnya namanya buat gua Hmm, oke, gitu. doa Kalau ya Ringo intinya ya. itu sebenarnya itu doa betul. Kalau Ringo sebenarnya kombinasi nama sih. Oh, Ring itu dari mantap. nama kampung bokap gua, Go Oh, itu kalau nama bokap. kampung nyokap gua. Tapi gue akuin keren namanya, sumpah. Jadi jadi lo cerita ini oke dapat gue. Dan tadi Ya, sekali lagi nama lu doa ya dari bokap dan nyokap. Amin. betul. Oke, gua kasih lu waktu 1 menit ya buat intro. Tadi kan baru apa namanya sedikit tentang nama lu ya, inspirasi Ya, nama lu. Nah sekarang 1 menit, silakan waktu lu ya. Gas gue. oke, siap. Oke, teman-teman, kenalin gua Ringo. Gua teman angkatannya Farid Distan, angkatan masuk 2008, lulus 2011. Angkatan di mana banyak orang atau mungkin gue bisa hampir hampir bilang hampir semua kali ya gue bilang manggil Farid tuh Komandan Farid. Farid tuh bos kami lah kalau soal kemiliteran, baris berbaris, kedisiplinan dan sebagainya. Sekarang gue kerja di Direktorat Jenderal Pajak. Berarti ini tahun ke 11 ya Rit ya berarti ya kita masuk ke DJP dan gue baru balik kerja. Segitu aja. Oke, thank you. Go. Concise benar ya. Bagus, bagus. Justru itu yang gue tunggu-tunggu dari speaker gue. Orang Indonesia bisa nggak buat Siap. challenge concise gitu kan? Dan lo udah menjawab ya. Dan sedikit sebelum lo cerita 2 menit leadership lo atau manajemen lo ya, insight yang lo bisa kasih nih buat viewers gue. Kalau Ringo tadi bilangnya gue mungkin bisa dibilang kayak leadernya di bagian kedisiplinan dan yang lainnya. Itu benar karena gue dulu pengennya masuk akademi militer, tapi memang jalannya ketemu Ringo di STAN gitu. Dan kita kerja di unit yang sama bertahun-tahun. Kira kayak Betul. gitu. Dan gue juga sebenarnya pengen cerita Ringo ini leader dalam satu hal di angkatan gue. Tapi gue tahan-tahan. Biar dia cerita dulu leadership ya, nanti kita kulik di bagian follow up. Oke, gue siap ya. Begitu Siap. gue bilang speed lead ala Ringo dan lu lihat timer 2 menit, artinya lu mulai. Oke? Oke. Speed lead ala Ringo. Oke, gue paling cuma sharing beberapa prinsip leadership menurut gue dari dulu ya. Yang pertama, gue selalu mikir kalau semua orang itu pemimpin. Jadi, at least orang itu punya eh, konteks di mana dia at least memimpin buat dirinya sendiri. Entah dia memimpin waktunya, resource yang dia punya, dari dia kecil sampai dia gede. Walaupun misalnya orang itu mikir kalau, leadership itu muluk-muluk, sebenarnya enggak. Dia ngatur waktunya sendiri, dia ngatur keuangannya sendiri, dia ngatur jadwal hari-harinya sendiri, itu dia udah jadi leader buat dirinya sendiri. Walaupun konteksnya beda, moodnya juga beda. Kadang ada orang yang jago di hal A, terus dia di hal B tuh nggak jago. Bukan berarti dia bukan leader, ya dia leader di hal A, tapi dia bukan leader di hal B gitu. Jadi apa ya, stigma orang terhadap leadership yang kayak ya keren banget tuh enggak juga. Itu tuh ada di keseharian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, gue selalu percaya kalau leader itu ada di tempat manapun di mana orang itu ada. Jadi nggak harus dari depan gitu. Kalau Ki Hajar Dewantara ada 3 prinsip, gue lupa istilahnya, tapi ada 3 prinsip di taman siswa yang beliau bikin. Yang pertama Ingar Sosung Tulodo itu di depan ngasih contoh,
Ing Madio Mangunkarso itu di tengah ngasih inisiatif atau karsa, di belakang Tuturi Handayani yang jadi slogannya Kementerian Pendidikan, yaitu di belakang ngasih dorongan. Jadi dimanapun lo berada, apapun jabatan lo, anak keberapapun lo, apapun posisi lo di masyarakat, lo bisa jadi leader gitu. Jadi sekali lagi leadership itu bukan hal yang muluk-muluk. Oh, gue mesti jadi ketua RT dulu, gue mesti jadi ketua angkatan dulu, ketua kelas dulu. Enggak, semuanya bisa jadi leader. Tinggal gimana lo mikir dan gimana lo nematin konteksnya gitu. Cakep, pas banget ya. Thank you, Go. Nah, sebelum gue masuk ke 2 menit gue mau komen sedikit. Ya, Beberapa speaker gue memang mengangkat tentang lead diri sendiri dulu sebelum lead orang lain, ya. Tapi gue belum pernah nanya hal ini sekalipun ke speaker gue. Gue nanya sedikit gue dan lo juga bisa konses nanti setelah ini kita kalau ngobrol di 2 menit gue soalnya. Gue ya, leading diri sendiri tuh kedengarannya kayak oke, gue akan mulai dengan memimpin diri gue sendiri. Tapi suka ada aja challenge-nya, ya nggak? Ya ya, mager, ya nggak? Bikin rencana aja bingung dari mana. Sekalipun udah ada rencana pun bingung startnya gimana gitu ya gue ya. ya. Nah, kalau lu kok punya pengalaman apa pada saat leading sendiri, wah ini susah banget nih gue mulai nih. Ingat nggak apa itu kok? Di waktu ini kan, sih. Oh Nggak ya. enggak. Ini aja sedikit aja. Eh, Kalau gue pribadi sih, gue lupa gue lupa pengarangnya siapa, tapi gue pernah baca Oke. namanya 5 minute rule, sorry, 5 second rule, 5 menit. Ya, benar. 5 second rule. Jadi kayak kalau lo udah punya sesuatu, entah lo bangun pagi, pokoknya lo Ah, melek gitu di suatu pagi lo melek, hmm. gue mesti bangun, lo hitung sampai 5. Dan di sebelum hitungan 5 lo Oh, mesti bangun. Kayak, anjir gue pengen misalnya eh, infak 5 goceng gitu ke kotak amal. iya, Tapi lo masih iya. mikir-mikir tuh. Lo hitung sampai 5. Kalau lo sampai 5 lo nggak masukin tuh duit ke kotak amal tuh, lo bisa hilang tuh kesempatan itu. Bukan duitnya hilang, tapi kayak kemauan lo jadi, kayaknya nggak usah Kemauan deh hilang. gitu. Oke, Kalau siap. gue sih gitu, kalau buat Oke, ngeyakinin diri gue. Soalnya kalau enggak, oke. di detik Dapat. ke 6 sampai ke 10 dan seterusnya kayak, kayaknya nggak penting Udah deh gitu. kelamaan ya. Jadi kayak udah Oh, basi iya. ya, kira-kira gitu ya. Oke, ya. Betul. Oke, dapat. Intinya lo mau barusan bilang mulai sesuatu yang mudah dalam waktu singkat, gitu ya. Betul. Soalnya kadang yang bikin susah tuh kepikiran yang terlalu besar, gitu ya, harus lama, gitu kan, yang akhirnya Iya. nggak jadi apa-apa, gitu ya, Bu ya. Bagus tuh. Dari Gue boleh nambahin dikit. boleh, boleh. Sebagian besar orang yang pengen dirinya improve, entah kenapa ya, yang sering banget gue temuin itu cenderung perfeksionis. Jadi Nah, kayak kalau dia nggak bisa dapet perfectionnya, dia males, dan kalau di akhirnya dia nggak dapet, dia kecewa. oke, Padahal kan nggak ada yang setuju, sempurna di satu hari setuju. pertama ya. Iya benar, draft pertama, percobaan pertama, gitu ya. Ya, Oke, gue masuk ke 2 menit gue ya. Gue mau nanya nih. siap, Ya, tadi sih baru warming up ya. Tapi lu udah komprehensif jawabnya. Memang Ringo yang aman. gue kenal memang seperti itu. Oke, gue mau nanya. Ya. Entah kenapa, gue tuh kalau ngelihat sosok seorang Armen Ringo tuh lekat banget dengan transformasi proses bisnis. Kenapa kata Ringo kan? Nah, tiba ke sana gitu. Tapi nggak, gue jujur ya. Lo tuh menurut gue ya kan orang persepsi boleh ya. Tadi kan kayak lo Ya. ngelihat gue leader di bagian kedisiplinan. Gue juga melihat sosok lo tuh manajemen banget gitu ya, interest ke sana, terus lu juga mungkin ada pengalaman kerja di transformasi proses bisnis ya, entah dulu Ya. atau sekarang gitu kan. Tapi menurut gue tuh lu memang cocok di bagian itu gitu loh, untuk mengimprove sesuatu yang bisa jadi pegangan gak cuma satu orang tapi satu organisasi untuk bergerak, kira-kira kayak gitu ya. Pertanyaan gue adalah apa sih makna proses bisnis buat lo, apalagi kalau sampai ditambahin kata transformasi di depan. Silakan. Oke. Buat gue itu adalah, entah kenapa gue selalu ngebayangin proses bisnis tuh kayak aliran darah. Jadi Hmm. kayak itu bagian yang mesti ada, itu bagian yang mesti dijalanin, itu bagian yang mesti jalan dengan mulus. Jadi proses bisnis itu kayak kayak satu siklus dalam sistem yang itu jalan terus gitu. Mau awalnya di mana, mau akhirnya di mana, yang jelas prosesnya itu jalan. Kayak misalnya ketika lo ketika ada sesuatu yang dimulai, ada satu input gitu, lo mesti define inputnya, habis itu ada proses, lo mesti define prosesnya, terus ada output, lo mesti define outputnya gitu, dan lo mesti tahu secara clear mana which is which, jadi mana yang mana gitu.
ini apa, dan ini apa. Kalau lo Hmm. masih burem gitu soal mana ini ya input atau bukan, ini proses atau bukan, ini output atau bukan, lo bakal bingung. Sama kayak misalnya lo nentuin eh, keputusan-keputusan gede sih buat gua, kayak apa ya? Buat gua ini sesuatu kayak obrolan ini nih, obrolan ini buat gua output nih. Tapi buat lo kan input. Hmm. Nah, kayak Oke. gitu-gitu. Itu kalau udah keluar dari person yang berbeda. Tapi kalau di satu person, lo mesti tahu tuh. Sehingga ketika lo nemu suatu hal gitu, yang menurut orang lain, Rit, ini bagus banget nih, misalnya ada temen lo, terus lo dengan dengan your own criticism, lo tahu kalau, ini bukan input buat gue deh. Oke. Transformasi itu ada di situ buat gue. Jadi kayak Hmm. dengan kritisisme lo tahu kalau ini penting atau nggak penting, ini mendesak Oke. atau nggak mendesak, misalnya kayak gitu. Oke. Cakep. Jadi kalau gue boleh wrap up nih dari cerita lu tentang tadi pertama leading diri sendiri dan akhirnya itu bisa jadi bekal untuk meliding di 3 titik ya ala Ki Hajar Ya, Dewantara gitu ya. Terus barusan lu cerita gitu apa maknanya proses bisnis ditambah ada kata transformasi di depannya. Jadi kalau gue bisa simpulin tuh kayak apa namanya kita mulai dari diri sendiri dulu untuk membuat suatu perubahan dengan mudah dalam waktu ya, singkat sebagai trigger awal gitu ya. Buat apa? Karena pada akhirnya kapanpun itu bisa ada kesempatan untuk meliding orang lain. Makanya kalau kita udah cukup apa namanya belajar, kita bisa meliding dari depan kata lu ya. Terus support dari tengah dan juga mengawasi dari belakang. Kira-kira kayak gitu ya, kan. Nah, terus lu bilang begitu udah satu tim itu ada namanya kayak siklus darah gitu ya. Eh, namanya proses bisnis dan sederhananya tadi ada input, ada proses, ada output gitu ya. Dan persepsi untuk melihat ini juga beda-beda. Makanya itu perlu dibikin lah namanya sistem gitu ya. ya, Tadi lo ngelihat input atau output, gue juga harus dipastikan melihat hal itu. Jadi nanti akan berkesinambungan. Kira-kira gitu ya, Mbak ya. betul. Dan sebagai tambahan, bagaimana titik transformasi di semua itu? Transformasi itu adalah di mana kita bisa tahu mana yang penting, gitu ya, mana yang urgensinya tinggi, kira-kira kayak gitu ya. Makanya kita selalu bisa membuat prioritas mana yang sangat mendesak dan sangat penting. Nah itu yang duluan, kira-kira seperti itu ya gue ya. Ya, Oke, cakep nih. Nah, ada satu pertanyaan lagi dari gue buat lo gitu ya. Jadi tadi di awal kalau viewers gue inget nih semuanya, lu inget kan dia mengklaim gue ada di leader bagian kedisiplinan dan yang lainnya. Tapi gue udah punya utang buat lo cerita, Ringo ini juga leader di satu hal, tahu nggak? Itu faktanya adalah kalau nggak salah dan ini harusnya benar. Dari satu angkatan gue yang lulus D4, Ringo ini yang pertama dapat scholarship, ya nggak? kayaknya iya Dari deh. kayaknya iya ya kan? Iya nggak sih? 2019 ya gue ya, Iya benar. nggak ya? 2019 Iya, ya, ya. ya Udah kan? itu Nah, 2019. benar. Dan lo harus tahu guys, ini dia langsung sasar beasiswa pemerintah negara lain. Jadi udah nggak lagi apa namanya milih-milih negara mana gitu ya. Dia langsung udah pokoknya gue mau ke sini. Beasiswa pemerintahnya gue sikat kata dia kayak gitu ya. Dan itu adalah beasiswa Australian Award Scholarship atau kita sering Betul. dengar namanya AS. Gue boleh dong sharing di sini gitu ya. Gue coba kaitin sama semua sharing yang lu tadi udah sampaikan. eh Gimana gue lu mentransformasi diri lu pada saat lulus D4 itu ya lu udah punya suatu visi, gue harus ke Aussie nih belajar. Gue harus ke Ya. kampus ini mungkin, gue harus belajar ini gitu. Itu kan nggak gampang kok buat nentuin titik-titik tujuan itu kan. Tapi lu sangat firm dan akhirnya lu sekali coba goal gitu loh. Silakan gue. Gue boleh klarifikasi dikit. Boleh, boleh, Kalau boleh. Gimana, sekali gimana? kalau sekali coba dan goal, betul, gue ada Oke, strateginya. Tapi oke. kalau gue yakin dari awal lulus D4, kalau gue sih enggak. Oh, oke. Oke, oke, oke. Silakan, silakan. Ini menarik Fun nih, ada fact, info baru ya. fun fact, kampus pertama yang gue incer setelah gue lulus D4 itu University of Hawaii at Manoa, itu di Honolulu. Oh, dulu Lo baru tahu Hawaii. ya? Hawaii. Iya, iya, gue mau ngambil international business Pantesan. atau Lo international economics tertarik ke sana ya. Ya, gue on pernah lihat Pacific gitu. istilah-istilah itu. Oke, oke, oke. Iya Terus, gitu. Terus kayak gue udah kumpulin berbagai macam info, terus gue cari beasiswa terus. yang memungkinkan, udah dapet. Tapi lo ingat nggak, angkatan kita tuh nggak bisa daftar peta scholarship Oh di iya, awal tahun. Nah itu yang bikin gue langsung nggak kecewa sih, tapi kayak ini bukan ya jalan gue deh. Udah gue harus pokoknya fokus ganti ke AS rencana aja. gitu ya gue ya. Oke. Iya. Terus gimana caranya gue maksimalin supaya gue bisa dapet beasiswa di kesempatan pertama? Kayak tadi input proses output, kalau gue sih outputnya jelas gue pengen masuk, inputnya itu
informasi yang gue punya tentang apa yang dibutuhin. Jadi AS tuh butuh orang yang kayak apa sih buat diterima. Oke. Satu. Mhm. Yang kedua, AAS itu prefer orang yang kayak apa sih? Kayak AS tuh butuh orang A, B, C. Tapi AS mungkin lebih prefer orang yang lebih ke A daripada ke C misalnya. Oke. Lalu maksimalin kayak gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Jadi lo catet prasyaratnya apa, terus tujuannya mau ngapain, habis itu lo atur strateginya. Strategi bisa macam-macam, bisa dari senior lo yang udah pernah dapet, bisa dari pengalaman orang lain yang mungkin beda apa namanya pekerjaannya daripada lo, tapi ada insight yang sebenarnya bisa lo ambil karena Ya. prinsipnya sama. Mhm. Sama yang terakhir, lo bikin strategi-strategi tertentu yang bikin lo tuh beda dari kandidat yang lain. Oke. Kalau gue sih gitu. Mhm. Oke. Jadi lo mau bilang tuh eh, balik ke tema transformasi kita tadi gitu ya. Semua itu akan nihil kalau nggak riset, gitu ya gue ya. Ya, Dan riset lo ini betul. dimulai nggak cuman KS-nya, tapi sebelum itu lo udah tahu pengen makan tadi kampusnya di Hawaii gitu ya. Ya, Jurusan apa kok ya waktu lo target pertama ke Hawaii itu apa tadi? gue Bisnis ya? udah Atau 2017 ya. Saya ingat gue kayak 17 ya? International Economics. Pokoknya gue apal Oh, kampusnya International Economy. Schindler College of Business di Oh, nah University oh, of Hawaii. sekolahnya bisnis ya, tapi Ya, business school. targetnya tadi ya. Ya, Economics. Oke, dapat. Tapi yang akhirnya begitu ada challenge itu karena udah berbekal riset, maksudnya bukan berarti dengan data yang ada kita nggak bisa ngapain lagi gitu ya. Tapi kan polanya ya, tuh yang bisa diambil sama lo gitu ya. Wah, ada challenge ini ya, nih nggak bisa beasiswa ini. Akhirnya begitu lo lihat ada kesempatannya dan lu melakukan hal yang sama bahkan mungkin lebih deep lagi karena sampai gue suka lu tuh nggak cuman kayak ini beasiswa perlu orang apa, tapi lu sampai bisa dapat sense tuh kayaknya dia bakal milih ini dibanding ini gitu. Itu yang jarang betul, biasanya gitu ya. Dan ini yang memang mungkin viewers juga perlu paham bahwa beasiswa itu terbuka buat semuanya, tapi nggak bisa nerima semuanya, gitu ya gue ya. betul, Makanya mereka bikin requirement, mereka bikin apa namanya target-target jurusan atau fokus yang memang mereka pengen. Itu kan AS ingat gue kayak gitu ya. Jadi ada fokus-fokus jurusannya gitu. Dan alhamdulillah gue langsung berhasil gitu ya. Dalam percobaan alhamdulillah. pertama ke AS, gue mau sekolah dia udah pulang, cepet banget. Gue kepotong pandemi lagi. Yo, Kira-kira iya begitu. benar-benar. Oke, tapi thank you, Go. Dapat banget insight-nya. Oke, Go. Intro udah. Oke. Terus kita tadi cerita-cerita udah. Nah, sekarang kita Ya, masuk ke konklusi nih, Go. Gitu ya. Di konklusi ini, gue biasa selalu minta wrap up biasanya ke speaker gue atau ada satu pertanyaan yang menarik biasanya gue tanyain. Dan gue pilih yang kedua buat gitu ya. Yang kedua ini, gue pengen nanya gini. Lu udah melalui yang namanya riset pengen sekolah, terus lo ada pengalaman kerja juga sebelumnya, sekolah di Ausinya juga. Berapa kok? 1,5 tahun atau 2 tahun kemarin? gue apply 2 tahun tapi dikasih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oke, siap. Dan Ya, lo udah pulang lagi nih. Dan udah kerja berapa lagi kok setelah pulang nih? Ingat ya? 6 bulan? mau enggak? 2 tahun? Gue balik 2021, berarti mau Oh, 2 tahun. udah 2 tahun lagi. Udah. Jadi Iya. gue Yeah. pulang lo PSD lagi nanti kan? Tiba-tiba. Iya, iya, iya. Nah, oke kok. Maksud gue dengan sepanjang pengalaman itu, gitu ya. Gue mau nanya sama lo. Dari sisi hal manajemen ya atau proses bisnis, pandangan lu ya ke proses bisnis, ke manajemen atau pokoknya tentang keorganisasi lah gitu ya. Apa yang Ya, beda kok sebelum sekolah dan setelah sekolah gitu. Dan menurut gua ini insight-nya bisa jadi jadi bagus yang bisa diambil sama viewers gua karena itulah yang jadi motivasi mereka kenapa harus memang lanjut sekolah untuk biar bisa memanage organisasi lebih baik lagi. Silakan, Bro. oke. Buat gue pribadi karena apa ya? Salah satu yang gue cari dari sekolah di luar negeri adalah pengalaman barunya yang nggak bakal gue dapet di Indonesia. Jadi emang tujuan dan apa yang gue dapet sebagai output yang gue manfaatkan gitu ketika gue balik ya jelas paradigma yang baru sih kalau gue. Karena gue sering ngobrol sama teman-teman yang lain gitu ketika misalnya mereka udah lo di Indonesia aja misalnya toh sama-sama S2 sama-sama pusing gitu kan tapi gue pribadi bilang dan justru karena sama-sama pusing di sana nilai plusnya nggak sih plus yang orang nggak banyak orang tahu di Australia itu secara umum full coursework dan gak ada tesis jadi Oh kayak iya betul. lo beres ujian hari terakhir ya udah habis itu liburan nunggu wisuda kalau misalnya lo mau wisuda kalau balik ya lo balik. Nah, yang gue dapet tadi itu ya, jadi ada value-value yang emang gue nggak dapet, paradigma baru, dan menurut gue paradigma itu penting. Kalau lu pernah baca bukunya Donald Meadows, judulnya Thinking in Systems, jadi mikir dalam systems,
itu dua hal yang paling utama buat intervene system tuh, eh, paradigm, paradigma sama transcending paradigm gitu. Jadi paradigma itu penting banget karena itu bisa ngubah mindset lo, itu bisa ngubah jalan hidup lo. Even ketika lo udah riset segala macem, kalau mentalitas lo misalnya paradigma lo nggak berubah, ya lo di situ-situ aja gitu. Tapi kalau lo udah riset plus paradigma lo bisa lo, nggak harus ekstrim sih buat gue ya, karena shifting itu kan susah ya. Mungkin bisa separuh apa setengah-setengah, terus abis itu gradual gitu lah, lebih tepatnya gradual, mulai dari diri sendiri kayak yang tadi gue bilang di awal, mulai dari diri sendiri, mulai dari posisi dimanapun lo berada, dan mulai dari sekarang atau waktu terdekat dari sekarang, itu penting juga gitu. Nggak buat gue itu jauh lebih penting sih untuk hal-hal yang besar daripada sekedar cuma riset terus ngumpulin data, habis itu lo biarin aja. Sama kayak zaman kita kuliah, ngumpulin presentasi, ngumpulin catatan, ngumpulin fotokopian, nggak dipelajari sebelum ujian. Sama aja kan. Iya, iya. Gitu sih kalau gue. Oke. Eh, Keywordnya dari lo adalah paradigma itu ya. Paradigma itu Ya, yang mesti dipegang sebelum melakukan sesuatu atau bahkan pada saat lakuin sesuatu terus belajar buat memperbaiki mindset biar nanti outputnya juga sesuai yang diinginkan gitu ya kira-kira ya. betul. Apalagi kalau output ini menyangkut nggak cuma diri sendiri, tapi satu tim bahkan satu organisasi. Kira-kira gitu gue ya. Betul. Ya. Siap. Oke banget gue ngobrol-ngobrolnya tengah malam. Yo, di sini udah jam 00.07. Udah lewat. Iya. Udah kayak James Bond ya. 007. Keren. Tapi sekali lagi selamat istirahat gue dan ini pastinya inspiring buat Siap. viewers gue. Ya. Sekian dulu episode di 24 ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you Thank guys. you.